kami akan mempresentasikan modul 5 mengenai proses belajar anak sekolah dasar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dita Aurelia Sari dengan NIM 858986248. Untuk kegiatan belajar pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Tani Firmansyah. Untuk kegiatan belajar 2 akan dibawakan oleh saya sendiri. Kegiatan belajar 3 akan dibawakan oleh Jihan Rahmawati, dan kegiatan belajar 4 akan dibawakan oleh kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Firmansyah dari Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka Jember, kelas 11B dengan NIM 858984015. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pendidikan anak di SD, yaitu modul 5 KB1, yaitu pengertian dan karakteristik belajar. Jika orang awam mendengarkan istilah belajar, biasanya asosiasi mereka tertuju pada sekolah. Anggapan mereka belajar itu hanya terjadi di sekolah, tapi nyatanya tidak. Jika dengan mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan sebagainya, belajar seolah-olah terjadi hanya di dalam kelas. Padahal belajar itu bisa jadi di ruang terbuka atau dimanapun itu. Biasanya konsep atau istilah seperti ini hanya dipahami oleh orang awam, dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari supaya tidak menjadi bagian dari orang awam tersebut. Belajar tidak dibatasi oleh suatu tempat yang disebut sekolah saja, sebab belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Belajar juga tidak hanya dilakukan dalam situasi formal di sekolah, seperti belajar tentang mata pelajaran, karena belajar itu menyangkut kehidupan manusia dimanapun itu dan kapanpun itu. Dalam pengertian yang luas, belajar diartikan oleh Anita E. Woolfolk pada tahun 1993 sebagai perubahan perilaku akibat dari suatu pengalaman tertentu. Menurut dia, belajar terjadi bila mana pengalaman menyebabkan suatu perubahan pengetahuan dan perilaku yang relatif, permanen pada seseorang atau individu. Dalam pengertian lain, menurut Abin Syamsuddin pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa belajar adalah proses mengalami suatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi. Ada juga pendapat dari Santrop dan Yusen pada tahun 1994 menegaskan definisi belajar ketika dia menyatakan learning is defined as a relatively permanent change in behavior that because through experience, atau artinya belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman. Agar menjadi lebih paham, mari kita bahas 4 karakteristik perbuatan belajar, yaitu intensional, positif, benar-benar hasil pengalaman, dan efektif. Perubahan yang pertama, perubahan itu bersifat intensional, mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja, dan disadari, bukan kebetulan. Sebagai contoh, seorang anak tiba-tiba tingkah lakunya berubah, berteriak-teriak, suaranya parau, matanya terbelalak, dan meronta-ronta seperti ketakutan. Perubahan tingkah laku ini bukan hasil belajar karena tidak dilakukan secara intensional. Yang kedua, perubahan itu positif, artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma dan kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman. Dalam arti perubahan ditujukan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, perubahan itu bersifat efektif, artinya perubahan yang tercapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan, tugas guru bukan hanya mengajar
yang mengandung konotasi guru lebih dominan dan berperan sebagai satu-satunya sumber belajar bagi anak yang belum tentu membuat anak belajar dalam arti aktif melakukan perubahan tingkah laku. Selain mengajar, tugas utama guru adalah menciptakan lingkungan sedemikian rupa sehingga memotivasi dan memfasilitasi anak-anak untuk aktif melakukan berbagai kegiatan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki untuk mencapai perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan belajar 2 mengenai prinsip-prinsip belajar. Sudah tahukah kalian apa sih belajar itu? Belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan menyeluruh pada diri seseorang, mencakup pengetahuan, perilaku, dan kepribadian. Perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga melibatkan aspek afektif, psikomotor, sosial, emosional, dan moral. Prinsip-prinsip belajar bersifat umum dan beragam, tergantung pada teori atau pendekatan yang digunakan, seperti behavioristik, kognitif, dan perkembangan kognitif Piaget. Belajar merupakan proses terpadu yang melibatkan berbagai aspek diri secara aktif dan saling memengaruhi. Pada kegiatan belajar 2, ada 9 prinsip. Yang pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Prinsip ini menandakan bahwa belajar memungkinkan anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara utuh, menyangkut seluruh aspek intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Jadi tidak bersifat fragmentaris atau sebagian-sebagian. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Anak sekolah dasar akan memperoleh pengalaman bila mana anak merasakan kebermaknaan interaksi dengan lingkungannya. Singkatnya, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan pendidikan secara kreatif, menata lingkungan yang sehat dan menyenangkan, karena anak akan belajar dengan baik jika lingkungannya diapresiasi secara positif oleh anak. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Kita sebagai guru sekolah dasar sebaiknya berupaya secara kreatif. Antara lain, membentuk proyek-proyek kegiatan bersama di dalam maupun di luar kelas atau sekolah, mendirikan pusat-pusat belajar kebudayaan, bahasa, matematika, keterampilan, dan sebagainya. Kita juga bisa menguji cobakan atau mempraktikkan sesuatu. Menciptakan alat bantu belajar sangat disarankan. Kegiatan kita jangan hanya menjelaskan sesuatu di dalam kelas, apalagi menyuruh anak menyalin tulisan dalam buku atau di papan tulis. Yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Dalam belajar kooperatif, keterampilan berorganisasi diwujudkan dan anak akan terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. Untuk kultur masyarakat tertentu, kebiasaan pamer ranking anak memicu orang tua untuk melakukan berbagai cara. Padahal di negara lain, Amerika misalnya, hal ini sudah ditinggalkan. Kita sebagai calon guru profesional di sekolah dasar sepatutnya dari sekarang mulai berkreasi dan berinovasi menunjukkan kelebihan dari daerahnya masing-masing dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Belajar tidak harus dibatasi dalam suasana formal di sekolah. Belajar juga tidak hanya sebatas mendapatkan informasi dari guru atau buku pelajaran semata, melainkan juga bagaimana cara mengolah informasi menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Sehingga belajar tidak akan pernah berakhir dengan tamatnya sekolah.
Apakah kita bisa mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus, sementara kita sendiri ternyata tidak demikian? Jadi, prinsip ini bukan hanya untuk anak, tetapi juga bahkan lebih penting untuk kita sedini mungkin sebagai pendidik di sekolah dasar. Yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Siswa sebaiknya diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk mencapai mastery level sesuai dengan kecepatan belajar dan potensi objektifnya masing-masing. Kompetisi tidak dapat dihindari dalam kehidupan demokrasi, namun sikap jujur, fair play, dan tanggung jawab dalam berkompetisi harus dijunjung tinggi. Prinsip ini juga bukan hanya untuk anak, melainkan untuk kita sekarang dalam kehidupan nyata di masyarakat. Yang ketujuh, belajar sebagai proses yang terpadu memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sekaligus dukungan sistem kebijakan yang kondusif. Belajar sebagai proses yang terpadu dapat berfungsi dan berperan secara efektif bila mana dapat diciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya berupa dukungan fasilitas fisik, melainkan juga kebijakan dan dukungan sistem yang kondusif. Penciptaan suasana belajar yang kondusif sangat penting diperhatikan agar semua potensi siswa berkembang secara optimal. Upaya konkret yang perlu kita lakukan dalam konteks ini adalah meningkatkan relasi yang semakin baik dengan anak, yaitu dengan menunjukkan sikap empati dan penuh cinta kasih. Dengan cinta kasih, kita dapat mendidik anak dengan sukses. Yang kedelapan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Penciptaan suasana keterpaduan ini diharapkan dapat membekali kemampuan memecahkan persoalan secara holistik. Alasannya ialah, seringkali persoalan yang dihadapi dalam kehidupan itu bukan persoalan tunggal dan sederhana yang dapat dipecahkan dengan menggunakan suatu disiplin tertentu, melainkan selalu kompleks, saling kait-mengkait dengan persoalan lainnya, sehingga penanganannya pun membutuhkan keterpaduan antar disiplin atau disebut dengan pendekatan multidisipliner. Contohnya, pembelajaran tematik merupakan salah satu implementasi dari prinsip ini. Yang kesembilan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan keluarga. Peran orang tua tidak hanya sebatas pemenuhan biaya pendidikan, tetapi juga harus berperan sebagai partner sekolah dalam membantu pendidikan di sekolah. Anak dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal bila mana dia melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus yang tidak hanya dilakukan di sekolah, melainkan juga di masyarakat, terutama di lingkungan keluarga, karena sebagian besar waktu anak sekolah dasar berada di lingkungan keluarga. Jelaslah keterlibatan orang tua secara sinergis dalam pendidikan sangat signifikan bagi keberhasilan pendidikan anak di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Jihan Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan KB3, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Menurut pendapat para pakar, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah cukup bervariasi, tergantung pada penekanannya masing-masing. Dengan menggunakan pendekatan sistem, menurut Abin Syamsuddin Mahmun, pada tahun 1945 mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah tersebut, yaitu 1. Faktor input, yang kedua faktor proses, dan yang ketiga faktor output. Faktor input meliputi 1. Masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis yang dimilikinya. 2. Masukan instrumen, di mana itu mencakup guru, kurikulum, materi dan metode, dan sarana serta fasilitas yang disediakan.
Yang ketiga, masukkan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Yang kedua, faktor proses yang menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas belajar anak. Dan yang ketiga yaitu faktor output, di mana perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah melakukan aktivitas belajar. Namun, berbeda dengan rumusan tersebut, Rahman Natawijaya pada tahun 1984 mengemukakan bahwa ada 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah. Yang pertama, faktor anak, di mana anak harus diposisikan sebagai titik sentral dari seluruh proses pembelajaran di sekolah. Anak juga bukan bejana kosong dan juga bukan miniatur orang dewasa. Namun, anak adalah individu atau kesatuan jiwa raga yang utuh yang tengah tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek perkembangannya, meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Yang kedua, faktor guru. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah, di mana guru adalah manajer pembelajaran. Dia harus menetapkan tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, menguasai materi dan metode pembelajarannya, serta mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, serta memotivasi dan membantu setiap anak untuk mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang ketiga, faktor tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Faktor tujuan pembelajaran merupakan tingkah laku yang diharapkan dicapai setelah anak melakukan proses belajar. Namun, tujuan ini harus ditetapkan dan dirumuskan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Tujuan ini harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar guru dapat memotivasi anak untuk mencapainya serta dapat diukur dan menilai tingkat keberhasilan belajar anak. Yang keempat, faktor bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Selain itu, materi pembelajaran harus dikemas dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga menantang anak untuk belajar dengan serius tetapi menyenangkan. Yang kelima, faktor ekonomis dan administratif. Faktor ekonomis dan administratif meliputi aspek sarana ruang kelas, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, termasuk berbagai sumber pembelajaran. Semuanya harus mudah diakses dan digunakan oleh anak SD agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Perlu dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah tersebut tidak dapat dilihat satu persatu karena di dalam praktiknya, semua unsur tersebut dapat terintegrasi dalam interaksi pembelajaran yang dilakukan, di mana interaksi pembelajaran itu sendiri akan tampak pada kegiatan nyata dalam pengajaran. Namun, pada tahun 1992, Abin Syamsuddin merangkum pendapat para ahli tentang gejala-gejala seseorang mengalami kesulitan belajar, yaitu 1. Nilai hasil belajar di bawah rata-rata nilai kelas atau kelompoknya. Yang kedua, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan nilai-nilai di kelas sebelumnya. Yang ketiga, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar di kelas. Yang kelima, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, dan melawan guru. Yang keenam, menunjukkan tingkah laku berkelainan seperti membolos, datang ke sekolah namun sering terlambat, dan juga tidak mau mencatat pembelajaran. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti mudah murung, pemarah, mudah tersinggung,
tidak gembira menghadapi situasi permainan yang menyenangkan anak seusianya, serta tidak merasa sedih ketika mendapatkan nilai paling rendah dan sebagainya. Kegiatan belajar 4, kesulitan belajar anak sekolah dasar. Sebagai guru yang baik, kita tentu berharap semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk itu, kita berusaha memberikan yang terbaik dalam proses belajar mengajar dengan menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun rencana, memilih metode dan media yang sesuai, serta melakukan evaluasi dan memberikan motivasi kepada siswa. Meskipun begitu, kenyataan seringkali berbeda dengan harapan, karena tidak semua siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam setiap kelas, biasanya ada sebagian anak atau siswa yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam belajar. Dalam menghadapi masalah ini, kita mungkin akan bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar, bagaimana mengidentifikasi anak yang mengalami kesulitan belajar, dan mengapa beberapa anak mengalami kesulitan belajar sementara yang lain tidak. Penting untuk memahami dan menangani kesulitan belajar siswa, karena jika kita tidak peduli terhadap mereka yang mengalami kegagalan dalam belajar, maka kita juga telah gagal dalam peran kita sebagai seorang guru. A. Kriteria ketuntasan belajar. Mastery learning adalah suatu konsep yang digunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi pelajaran. Konsep ini berlandaskan pada anggapan bahwa setiap anak memiliki kecakapan dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga kemampuan mereka dalam menangkap materi juga bervariasi. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar pun berbeda-beda antar anak. Dengan prinsip ini, jika diberikan waktu yang cukup dan kondisi yang mendukung, anak yang memiliki kecakapan rata-rata atau normal akan dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan tuntas. Dalam praktiknya, setiap anak dapat mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh guru jika diberikan waktu yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya masing-masing. Ada anak yang dapat menguasai materi pelajaran dengan baik dalam waktu 1-4 kali pertemuan, sedangkan yang lain mungkin membutuhkan 1-7 kali pertemuan untuk mencapai penguasaan yang sama. Oleh karena itu, pengulangan materi pada topik-topik tertentu menjadi penting, terutama jika ada anak yang belum menguasai materi tersebut, karena penguasaan materi sebelumnya adalah prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Ada 5 faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mastery learning, yaitu 1. Waktu yang disediakan cukup untuk mempelajari materi suatu pokok bahasan. 2. Usaha belajar yang dilakukan anak harus terarah pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kecakapan anak harus setidaknya berada pada tingkat normal. Yang keempat, kualitas pengajaran yang diselenggarakan guru seperti materi dan metode pengajaran yang cocok, sehingga anak mudah memahami. Yang kelima, siswa mendapat manfaat yang maksimal dari proses belajarnya. Dengan demikian, ketuntasan belajar dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu yang disediakan dan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai penguasaan materi, yang dapat dirumuskan dalam fungsi matematis, yaitu tingkat penguasaan sama dengan waktu yang disediakan dibagi waktu yang dibutuhkan. Di sini saya akan melanjutkan materi KB4 tentang kesulitan belajar. Materi B, yaitu pengertian kriteria dan gejala. Istilah kesulitan biasanya merujuk pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kesulitan belajar dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau belajar yang ditetapkan, di mana hambatan-hambatan tersebut dapat bersifat fisiologis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Anak yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses belajarnya, sehingga prestasi belajarnya berada di bawah rata-rata dari semestinya. Menurut konsep master learning, kriteria atau patokan yang digunakan untuk menyatakan anak SD mengalami kesulitan belajar atau tidak meliputi 4 kriteria, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.
Yang kedua, kedudukan anak di dalam kelompok atau kelasnya. Yang ketiga, perbandingan antara potensi dan prestasi. Dan yang keempat yaitu kepribadian. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang latar belakang penyebab kesulitan belajar anak. Latar belakang atau faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar dapat dikembalikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak. Menurut Abin Syamsuddin, pada tahun 2002, faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan belajar mencakup yang pertama, faktor stimulus atau pengalaman belajar meliputi variabel metode dalam arti metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dan variabel tugas teks atau teks variabel. Dan yang kedua, faktor organisme, yaitu anak itu sendiri sebagai individu yang utuh yang meliputi A. Karakteristik pribadi, B. Kondisi psikofisik yang sedang dialami oleh anak pada saat belajar. Dan yang ketiga, faktor respon sebagaimana telah disinggung di atas, meliputi yang pertama tujuan kognitif, yang kedua tujuan efektif, dan yang ketiga tujuan tindakan atau psikomotor.